Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Khususan laharatul ma'azzam min karami kuragung parsaban wa misal syama sahibul wafatajil arifin radiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung Paul Sabano menyebutkan sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikrullahi 'alamal imani wa bara'atun minan nifaqi wa hisnun minasyaitani wa hirzun minan niran." Zikir kepada Allah merupakan tanda-tanda keimanan, pembebas dari kemunafikan, benteng dari syaitan, dan penyelamat dari neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, zikrullah, zikir kepada Allah, tanda iman. Iman kepada siapa? Yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Lalu kenapa zikir merupakan tanda iman? Alamul iman. Karena zikir itu langsung memperbaiki diri kita, langsung dari inti pusat kemanusiaan kita. Zikir langsung menyentuh dan mengubah diri kita langsung dari hati kita. Kan gitu ya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, baik hatinya, baiklah seluruh tubuh ini, baiklah seluruh ucapan, baik pula seluruh perbuatan kita, pikiran menjadi positif. Jadi zikir itu mengubah diri kita langsung dari pusat inti kemanusiaan kita, hati kita. Karena kan zikir itu berfungsi membersihkan hati kita. Zikir berfungsi untuk mentenangkan hati kita. Ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir memberikan kita kesadaran penuh, dawam hudurul qalbi ma'allah, langgengnya kesadaran kekinian batin bersama Allah. Jadi mengubah hati kita, mengubah inti pusat kemanusiaan kita, sehingga dengan berubahnya keadaan hati kita, semakin baiknya hati kita, semakin sehatnya batin kita, otomatis ucapan menjadi semakin baik, perbuatan menjadi semakin santun, pikiran semakin positif, persangkaan semakin positif, emosi lebih mudah untuk dikendalikan. Nah itulah Bapak Ibu ya, kenapa zikir kepada Allah merupakan tanda-tanda keimanan. Karena zikir mampu mengubah diri kita langsung dari hati kita. Hati berubah, kita mampu melakukan transformasi pada batin kita. Maka ucapan kita berubah menjadi lebih baik, perbuatan kita menjadi lebih baik, pikiran, persangkaan menjadi lebih positif, emosi menjadi lebih baik, lebih positif. Diubah langsung dari inti pusat kemanusiaan kita, hati kita. Nah inilah kenapa zikrullah alamul iman. Zikir kepada Allah itu adalah tanda-tanda iman. Artinya apa? Zikir itu yang mengubah diri kita, ucapan kita, perbuatan kita, pikiran dan persangkaan kita, emosi kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bila kita merasa sering berzikir kepada Allah, tetapi tidak mengubah keadaan batin kita, ucapan masih kotor, perbuatan masih buruk, pikiran persangkaan masih negatif, emosi meledak-ledak, susah dikendalikan. Nah ini kan berarti zikirnya belum berhasil menyentuh, mengubah keadaan hati kita. Zikir seperti ini tentulah zikir yang asal zikir, zikir yang tidak serius, zikir yang diamalkan dengan tanpa perhatian. Yang dalam kalam pangarsa bahanam itu nundutan kajen, pikiran ngaler ngidul kajen, ngantuk dibiarkan, pikiran ngaler ngidul kemana-mana dibiarkan, tidak diperhatikan, tidak dipusatkan kembali penyimpangan ingatan itu ke titik pusat kesadaran, ke zikir hobi. Jadi zikir tanpa perhatian, tanpa keawasan. Nah kata beliau tadi, mau hasil, mau tidak akan berhasil, tidak akan. Begitu beliau ya Bapak Ibu sekalian. Jadi zikir yang asal-asalan seperti ini tidak akan memberikan banyak perubahan pada sikap batin kita, sikap emosi kita, lebih-lebih sikap ucapan dan perbuatan kita. Hati saja tidak berubah, hati tetap goplah, hati tetap ngalir ngidul, tidak ada perubahan. Karena zikirnya asal-asalan, maka otomatis
ucapan, perbuatan, emosi juga tidak banyak perubahan. Yang paling sulit itu kan pikiran ini. Ucapan boleh baik, perbuatan boleh baik, tetapi pikiran sering negatif. Pikiran suka berprasangka negatif, pikiran suka bohong, pikiran kadang-kadang jahat, pikiran jorok, pikiran nakal, pikiran mesum, pikiran zalim, dan pikiran-pikiran negatif lainnya. Ini paling susah karena tidak kelihatan. Nah, tentu saja bila zikirnya asal-asalan seperti itu bukanlah alamul iman, bukan tanda-tanda keimanan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, zikrullah atau zikir kepada Allah atau bahasa Indonesianya ingatan kepada Allah, itu betul-betul ingatan kepada Allahnya itu. Ingatan itu teguh kepada Allah, dawamu huduril qalbi ma'allah. Jadi zikrullah itu di sini maksudnya bukan lapas zikirnya, mantranya, kalimat zikirnya yang kita ucapkan secara asal-asalan tanpa diikuti dengan perhatian dari batin kita. Jadi bila hanya pada kalimat kita sibuk mengucapkan tapi pikiran kita ngalir ngidul, nah ini bukan alamul iman, bukan tanda-tanda iman zikrullah itu. Memang kita yang sedang belajar zikir di bawah bimbingan Guru Agung Pangarsa Abah Anom, tentulah kita sering mendawamkan zikrullah ya Bapak Ibu. Setiap pada salat fardu, kita terus-menerus mengulang-ulang kalimat zikir, baik zikir jahar maupun zikir hobi setiap hari di setiap sebadah salat fardu. Nah Bapak Ibu, ini namanya latihan. Ini latihannya, alatnya, tarekatnya. Agar apa? Agar batin itu benar-benar zikrullah. Agar ingatan batin itu penuh dengan ingatan kepada Allah. Apa itu ingatan penuh kepada Allah? Ya seperti dalam kalam beliau, Pangarsa Abah Anom, dawamu huduril qalbi ma'allah, langgengnya kesadaran kekinian batin bersama Allah. Artinya batin itu penuh dengan ingatan kepada Allah. Batin itu teguh atau batin itu tetap istilah lainnya. Jadi bila batin itu hudur, kesadaran batin itu teguh dan tetap di kekiniannya, di titik hudur, maka inilah hakikat zikrullah tadi. Ingatan penuh di kekinian senantiasa bersama Allah. Inilah yang disebut dengan zikrullah alamul iman. Zikir merupakan tanda-tanda keimanan. Karena bila zikrullah itu penuh, kesadaran batin itu teguh dan tetap di kekiniannya, maka otomatis ucapan menjadi lebih baik, perbuatan menjadi lebih santun, pikiran dan persangkaan akan semakin positif, emosi juga lebih mudah untuk dikendalikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila kita memahami zikrullah itu baru di tahapan mengucapkan, nah itu latihannya, alatnya, tarekatnya, agar ingatan itu penuh di kekiniannya. Karena di titik kekinian itulah adanya Allah. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat zikir, ingatan ngoblung, ngacaprak, ngalir ngidul, tidak teguh, tidak tetap, itu berarti ingatan itu bukan ingatan kepada Allah, bukan zikrullah. Nah ini bukan tanda iman, tetapi tanda nifaq, tanda kemunafikan. Kita ucapkan kalimat zikir dengan lidah kita, tetapi pikiran kita kemana-mana, ingatan ngabluh, ngacaprak, ngalir gitu. Nah ini alamul nifaq, tanda kemunafikan, bukan alamul iman, bukan tanda-tanda keimanan. Nah karena kita sudah bicara tentang nifaq atau kemunafikan ini ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam kuliah beliau, Guru Agung Pangarsa Abah Anom menyebutkan sebuah ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah menetapkan atau menteguhkan hati orang-orang yang beriman itu dengan perkataan yang tetap, yang konsisten di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang diharapkan dari zikrullah itu ya yutsabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabit. Tetapnya, teguhnya ingatan kita, tidak ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Maka beliau Guru Agung Pangarsa Abah Anom menjelaskan, kita semua memang suka mengamalkan dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya kadang-kadang hilang tetapnya, hilang mantapnya, malah kadang-kadang tinggal dengkurnya saja. Nah itu Nutan kajen, pikiran ngalir ngidul kajen, ngantuk dibiarkan, pikiran kesana kemari dibiarkan, sehingga hilang tetapnya, hilang teguhnya, hilang mantapnya. Nah, zikir seperti ini mual hasil, mual tidak akan hasil.
Artinya zikrullah yang seperti ini bukanlah alamul iman, tanda keimanan, tetapi alamul nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Kemudian beliau juga menjelaskan, misalnya kita sedang zikir jahar, termasuk syarat bahwa kita harus sanggup memusatkan hati agar supaya tetapnya bahwa apa yang sedang kita ucapkan itu terasa. Jadi harus memusatkan batin kita, memusatkan hati kita ketika kita berzikir. Nah, ini termasuk syarat berzikir. Jadi bukan asal zikir, tapi harus ada upaya untuk memusatkan batin kita, ingatan kita. Agar apa? Agar semakin tetap ingatan itu di kekinian, di titik konsentrasi zikir. Sehingga kita bisa merasakan, bisa mengetahui dengan penuh, menyadari dengan penuh. Jadi merasakan di sini merupakan latihan untuk menguatkan batin arif kita, batin ma'rifat kita. Batin hanya mengetahui, hanya menyadari. Karena memang kalau sedikit saja berpikir intelektual pasti menyimpang dari pusat konsentrasi zikir. Hanya dengan mengetahui, hanya dengan menyadari, maka ingatan batin kita akan terpusat dan akan tetap di kekiniannya. Kemudian juga beliau menjelaskan, oleh sebab itu kita perlu mengadakan koreksi ke dalam. Apakah etika kita sudah benar-benar tidak terisi oleh sifat-sifat takabur, ujub, riya, sombong, zalim, khianat, gampang tersinggung, kikir, suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka memfitnah, dan sebangsanya. Atau kita masih suka terpancing. Nah, ini semua perlu kita koreksi. Nah, di sini beliau berbicara etika. Apakah masih terisi dengan sifat-sifat takabur, ujub, riya? Artinya apa? Zikir itu harus mampu membersihkan batin kita dari memori-memori negatif, takabur, memori-memori negatif, ujub. Nah, ini sudah banyak saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus kaji diri. Kalau asal zikir, kita tidak akan bisa melihat bagaimana kondisi batin kita yang sesungguhnya. Adakah di sana takabur, ujub, riya, sombong, dan lain sebagainya. Hanya dengan perhatian yang penuh ketika kita mengamalkan zikir itu, maka kita bisa melihat ke dalam, bisa melakukan koreksi ke dalam. Oh, ternyata di dalam batinku itu masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan takabur, masih menyimpan ketersinggungan, masih menyimpan yang jelek-jelek. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus koreksi ke dalam. Kenapa? Karena bila di dalam batin kita masih menyimpan yang jelek-jelek, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan tetapnya, mendapatkan teguhnya. Sehingga zikrullah sebagai alamul iman, zikrullah sebagai tanda-tanda keimanan belum kita dapatkan. Bila ketika zikir itu masih banyak memori negatif yang muncul, pikiran ngalir ngidul, maka ini merupakan alamun nifaq, tanda kemunafikan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ya kita harus jujur. Namanya kita belajar zikir ya, kita berangkat dari ketidaksempurnaan, berangkat dari kebodohan. Karena memang kita ini masih bodoh spiritual, kita masih banyak dosa. Maka kita terus-menerus belajar zikir. Supaya apa? Supaya zikrullah, supaya ingatan kita itu penuh hanya Allah. Dawamu hudurul qalbi ma'allah. Maka walaupun kita sudah sering berzikir, tidak usah kita merasa, wah saya sudah orang yang beriman. Wah kalau masih ngalar ngidul, berarti kita masih munafik ya Bapak Ibu sekalian. Masih banyak sampah-sampah kemunafikan yang masih tersimpan di gudang batin bawah sadar kita. Maka paling tidak bagi kita yang sedang belajar zikir kepada Allah, kita jadikan zikrullah ini sebagai alat untuk kita melakukan koreksi dan introspeksi diri ke dalam untuk melihat bagaimana sesungguhnya keadaan batin kita, sehingga kita mendapatkan banyak yang kotor-kotor, kita pun kemudian membersihkannya dengan alat zikrullah itu sendiri, sehingga zikrullah itu, ingatan kepada Allah itu menjadi benar-benar tetap, benar-benar teguh untuk kebaikan kita, baik di kehidupan dunia ini maupun kehidupan akhirat. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan lahratul mu'azzam yang mukarram yang kuragung warsabanom sayyidi syekh musahib wa fatah ju'arifin radallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.